Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Catatan keberhasilan petualangan politisi senior Golkar Agung Laksono sebagai spesialis dualisme kepemimpinan untuk sementara harus terhenti di Palang Merah Indonesia. Setelah sebelumnya dia pernah sukses ini ya memenangkannya di Partai Golkar maupun Ormas Kosgoro 1957. Kementerian Hukum sebagai otoritas yang memberikan legalisasi memutuskan bahwa kepengurusan Palang Merah Indonesia periode 2024-2029 yang sah adalah kepengurusan di bawah Ketua Umum Yusuf Kala. Dengan begitu, kendati Agung Laksono juga telah membentuk kepengurusan Palang Merah Indonesia, namun keberadaannya itu tidak akan diakui. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tidak akan menerbitkan surat pengesahan kepengurusan yang dipimpin oleh Agung Laksono, walaupun tadinya dia menyatakan akan melakukan mediasi. Dengan begitu, kalau Agung Laksono dan para pendukungnya tetap mengklaim sebagai pengurus pusat PMI, maka kepengurusannya ini adalah kepengurusan yang ilegal. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Kala hari ini, hari Jumat ini, dia mengatakan telah menerima surat dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menyatakan PMI kepemimpinannya yang sah. Dan Yusuf Kala menyebut sudah tidak ada lagi dualisme di PMI karena pertandingan sudah selesai. Saya sih menyebut ini kelihatannya bukan pertandingan yang sudah selesai ya, permainan untuk sementara selesai. Mungkin aja nanti dilanjutkan karena kan masih ada jalur hukum yang bisa digunakan oleh Agung Laksono dan itu mungkin saja dilakukan. Tidak ada yang disebut dualisme, tidak ada disebut PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir, kata Yusuf Kala saat melantik anggota kepengurusan PMI 2024-2029 di markas pusat Palang Merah Indonesia di kawasan Mampang Perapatan Jakarta hari ini ya, Jumat 20 Desember 2024. Dan Yusuf Kala itu berpesan kepada Agung Laksono yang membuat kepengurusan PMI tandingan. Dipersilahkan untuk membuat lembaga sendiri di bidang sosial, asalkan kata dia tidak menggunakan nama PMI. Karena soal PMI itu ada undang-undangnya yang tunggal ya di Indonesia satu-satunya yang disebut itu. Karena misalnya kan ada juga organisasi serupa ya, Bulan Sabit Merah. Itu kan dia juga menginduknya kepada, kalau di Indonesia secara organisasi dia harus menginduk juga kepada PMI, walaupun ini Bulan Sabit Merah itu terafiliasi dengan organisasi serupa di tingkat internasional, sama dengan PMI. Yusuf Kala juga berpesan ini agar mereka-mereka yang tadinya mau coba-coba mengambil alih PMI itu sebaiknya buat organisasi sosial untuk menangani bencana. Dan kata dia kalau itu yang dilakukan boleh-boleh saja selama tidak memakai nama PMI dan apa-apa lainnya. Ini nggak tahu apa maksudnya apa-apanya. Itulah atau organisasi apa, kumpulan pendonor silahkan, kata Yusuf Kala. Sebelumnya Yusuf Kala itu telah menerima surat keputusan pengesahan kepengurusan PMI periode 2024-2029 di bawah kepemimpinannya dari Menkum Supratman Andi Aktas. Ini diserahkan langsung ini foto dari foto-foto yang disebarkan oleh PMI. Ini surat Yusuf Kala ini tampak langsung bertemu dengan Menkum Supratman Andi Aktas ini di kantornya, dan itu kemudian berkas-berkas penerimaan itu SK surat keputusan itu kemudian diserahkan ke Yusuf Kala. Sebelumnya Agung Laksono itu mengaku sudah lebih dulu mendaftarkan susunan kepengurusannya untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkum dan dia optimis soal itu. Namun ternyata yang diakui oleh Kemenkum dan surat keputusannya yang diterbitkan adalah kepengurusan Yusuf Kala. Heboh dualisme kepengurusan ini mulai muncul ketika sekelompok orang yang menamakan diri waktu itu sebagai Komite Donor Darah Indonesia, KDDI. Ini mereka mengundang sejumlah pengurus Palang Merah Indonesia, provinsi, kota, dan kabupaten untuk hadir di Jakarta dan katanya untuk melakukan konsolidasi mendukung pencalonan Agung Laksono pada Munas PMI yang waktu itu dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Desember. Dari surat yang beredar itu peserta itu disediakan transportasi dalam arti tiket untuk daerah-daerah yang jauh tingkat penerbangan, kemudian ada akomodasi berupa hotel dan nah ini yang kemudian banyak mendapat sorotan. Juga disediakan uang saku, minta membawa kop surat dan stempel kepengurusan. Ini kelihatannya sebagai bukti pengesahan bahwa mereka mendukung pencalonan dari Agung Laksono. Mobilisasi yang dilakukan oleh Komite Donor Darah Indonesia ini mengejutkan internal Palang Merah ini ya, karena
Pertama, KDDI itu, Komite Donor Darah Indonesia, tidak dikenal sebagai organisasi yang terafiliasi dengan PMI atau bukan konstituennya PMI begitu ya. Kedua, tidak lazim di dalam PMI ini ada money politik seperti itu ya. Ini kok mirip kayak apa ya, kayak perebutan ketua umum partai politik saja yang menggunakan money politik. Ketiga yang jadi masalah, Agung Laksono ini sebagai tokoh, dia memang tokoh nasional tapi tidak pernah dikenal kiprahnya di Palang Merah Indonesia. Dalam Munas yang akhirnya berlangsung di Hotel Grand Sahai Jakarta tanggal 8 sampai 9 Desember lalu, Yusuf Kala itu terpilih secara aklamasi dan dipercaya untuk memimpin kembali PMI periode keempat. Ini terlalu lama juga ini, sampai keempat ini ya. Agung Laksono yang juga maju mencalonkan diri itu dinilai tidak memenuhi syarat, karena untuk maju menjadi calon ketua umum setidaknya itu harus didukung oleh 20% pengurus PMI dari daerah. Sementara Yusuf Kala didukung lebih dari 50% pengurus daerah. Karena itulah pencalonan Agung dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat 20%, dan karena hanya ada calon tunggal, maka ya Yusuf Kala kemudian ditunjuk secara aklamasi. Tidak puas dengan keputusan itu, Agung Laksono kemudian ini pada hari yang sama, di tempat yang sama, di lantai yang sama, di hotel yang sama juga, hanya jamnya saja berbeda, lebih malam, itu Agung Laksono kemudian juga menyelenggarakan musyawarah tandingan. Karena dia menilai terpilihnya Yusuf Kala itu sebagai akal-akalan. Jadi dia udah dijegal duluan, padahal menurut Agung dia sudah memenuhi syarat 20%. Ya karena tadi itu, karena adanya akal-akalan untuk menggolkan Yusuf Kala, kemudian pencalonan dia digugurkan. Karena itulah kemudian Agung Laksono membentuk pengurus tandingan yang dia sebut juga sebagai hasil dari Munas PMI. Dan karena langkahnya itulah kemudian Yusuf Kala itu melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dan ini menariknya juga ketika dia membuat undangan Munas tandingan ini, di situ Agung Laksono juga sudah menggunakan KOP PMI, itu yang jadi masalah ya. Kop surat dan stempel dari PMI juga. Nah, tapi meskipun dia dilaporkan ke polisi, Agung itu nggak peduli. Agung yakin, bahkan sangat yakin, kepengurusannya yang akan disahkan oleh pemerintah. Dalam soal dualisme kepengurusan itu, Agung ini memang sudah sangat berpengalaman, ya. Makanya dia pede ketika berhadapan dengan Yusuf Kala. Karena dia pernah berebut posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Umum DPP Kosgoro 1957. Ini adalah underbownya Partai Golkar, dan dua-duanya itu dia menangkan. Di Golkar, Agung Laksono itu berseteru dengan Abu Rizal Bakri ini, padahal mereka pernah jadi partner bisnis ini. Ini bermula pada Musyawarah Nasional ke-19 pada 29 November sampai 3 Desember 2014 di Bali. Kala itu Agung menentang keterpilihan Ical sebagai Ketua Umum, dan kemudian dia membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar atau TPPG, dan kemudian mengadakan munas tandingan di Ancol. Itu pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2014. Dan kemudian dalam Munas itu dia ditetapkan sebagai Ketua Umum. Waktu itu dua-duanya juga mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM kalau pada waktu itu ya. Menterinya masih dijabat oleh Yasona Lauli, ini politisi PDIP. Dan waktu itu Yasona dia menolak mengesahkan kedua kubu. Dan dia meminta agar masalah itu diselesaikan lewat mekanisme internal. Namun entah bagaimana ceritanya, kemudian pada tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai Golkar memenangkan kubu Agung, dan soal ini karena sudah diselesaikan secara internal seperti permintaan dari Menkumham, kemudian ya disahkan oleh Kemenkumham kepengurusannya Agung Laksono. Dan tentu saja kubu Ical tidak tinggal diam dan kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan pada waktu itu tetap dimenangkan oleh kubunya Agung Laksono. Kemudian ini maju sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berproses hingga di Mahkamah Agung. Tapi kemudian soal ini bisa diselesaikan secara internal karena Golkar kemudian dua kubu ini melakukan islah. Ini karena mereka waktu itu dipaksa untuk bersatu karena akan ada pilkada yang digelar 1 November 2015. Kalau tidak ada yang sah, ini calon-calon dari Partai Golkar terancam untuk tidak bisa maju di pilkada. Makanya kemudian mereka melakukan islah, rekonsiliasi, dan oleh Kemenkumham diterbitkan kepengurusan hasil rekonsiliasi Ical dengan Agung itu pada April 2016. Dan kemudian pada tanggal 14 dan sampai 16 Mei 2016, Golkar kembali menggelar Munas luar biasa di Nusa Dua Bali. Dan dalam Munaslup itu Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.
Nah, di sinilah kemudian ketika Setia Novanto itu dia terpilih menjadi ketua umum Golkar, dia yang kemudian menyelesaikan juga dualisme di Kosgoro. Karena pada waktu itu Agung Laksono juga terlibat dualisme kepengurusan di Kosgoro itu dengan Aziz Samsudin. Ini politisi Golkar lainnya soal siapa yang jadi ketua umum Kosgoro 1957. Saat itu Aziz Samsudin mengklaim dia terpilih sebagai ketua umum Kosgoro lewat musyawarah besar luar biasa di Bali 16 Januari 2016 dan karena itu kemudian terpecah. Dan kubu Agung mengatakan Munaslup itu nggak sah karena Aziz itu bukan pengurus Kosgoro 57 dan kepengurusan Agung itu masih berjalan sampai 2018. Abu Rizal Bakri yang pada waktu itu berseteru dengan Agung memperebutkan Golkar itu hadir pada